Nggak mau hilang. Jawabannya sangat bervariasi. Saya mau kasih koreksinya satu persatu tadi pagi. Nanti di kelas aja gitu. Ada poin besar yang perlu kita pegang dulu untuk latihan ini ya. Tapi Masya Allah, Barakallahu fikum. Nah ini sangat-sangat bersifat pengayaan PR-nya gitu. Jadi memang sudah pemahamannya ya tingkat lanjut begitu ya untuk bisa menyelesaikan PR ini dan Masya Allah yang saya lihat jelas tadi yang belum terkoreksi di Bu Anis dan Kak Wilfa ya, yang lainnya sudah yang lainnya belum dikoreksi juga cuman sudah lebih saya lihat gitu. Ya Insya Allah sudah tidak terlalu banyak kesalahan ya, tinggal kecil-kecil tapi juga itu bagian dari materi juga gitu ya. Nah, kemarin waktu pekan lalu, itu kan materi kita tentang susunan abnormal dari sebuah jumlah isinya gitu ya, yang mana harusnya mubtada dulu, khobar, selanjutnya baru muta'al dan khobar di belakang. Ternyata ada susunan beberapa susunan abnormal yang di sana ada artinya gitu ya, ada maknanya tersendiri. Misalkan muta'al dan khobar kemudian loncat ke depan, dia ternyata mengandung eksklusivitas gitu ya, eksklusivitas di sana gitu. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir ya, materi yang terakhir kemarin saya adalah susunan abnormal yang dia populer di kalangan masyarakat Arab. Itu yang mana terdapat di dua kalimat ya, yaitu kalimat kepemilikan dan kalimat eksistensi gitu, atau ya terdapat atau kehadiran, keberadaan. Nah, ini PR-nya sebagian besar atau bahkan semuanya ya, yaitu tentang soal eksistensi itu kayak gitu. Soal apa? Soal abnormal yang populer itu ada pendidikan maupun eksistensi. Nah, karena dia abnormal, maka susunannya bukan dari mubtada dulu, ya. Antuna coba lihat pekerjaan masing-masing. Nah, silakan analisis mana yang dikerjakan mubtada dulu. Saya kira ada ya. Mana yang di paling depan mubtada dulu gitu, baru muta'alliq bil khabar atau khabar di belakangnya gitu ya. Kita fokusnya untuk 5 soal yang PR sekarang adalah susunan abnormal yang mana muta'alliq bil khabar didahulukan. Nah, dan awalannya adalah yang apa abnormal yang Oh, ada kepemilikan ataupun eksistensi gitu. Jadi awalnya bisa dengan li, dengan ainda, fi, min gitu. Nah, maka dicari ya dari soal ini yang kemungkinan bisa ditempelin sama li atau ainda gitu. Nah, maka itu yang didahulukan ya. Jadi ditaruh di depan. Meskipun soalnya itu terletak di tengah. Nah, tapi karena ini susunan abnormal maka dijadikan seperti di depan sesuai pola yang abnormal itu. Dan saya perlu membuka ulang itu. Gimana tadi? Apa ada suara? Siapa? Boleh? Oke. Ya, udah. Kita bahas satu persatu ya. Oke. Mana tadi? Ini. Ya, dibacakan ini yang belum masuk ya, Bang. Ada Bu Fat, Bu Lilis, Bu Anis ya yang belum masuk ya. Oke, berarti seperti azan biasanya dari Bu Fat terlebih dahulu. Boleh dibacakan jawaban nomor 56 Bu? Silakan. 56 itu kan saya mengerjakannya mubtada dulu, Ustazah. Ternyata Boleh, mau, harus. mau dibalik dulu coba, dibalik yang mutarik khabar dulu. Oh, jadi jawabannya kalau MBK dulu berarti fi hadal kitabil akbari ilmun kolilun.
Nah, oke. Ya, berarti terdapat gitu ya, terdapat fi hadzal, terdapat pengetahuan yang sedikit gitu, pada kitab besar ini. Ya, ada kitab yang besar. Nah, berarti kitab yang besar gitu ya, harus sama betul. Kemudian karena ini ya sudah betul ya. Kemudian ilmun qalilun. Oke. Cuman untuk semuanya karena ini kesalahannya juga kayaknya serempak banget ya. Kita perlu membedakan antara akbar dengan kabir. Bedanya apa? Hmm. Oh, Kalau akbar itu. soalnya bukan paling, kita Mhm. pakainya yang kabir, ya. Kalau soalnya bukan paling, ini kan soalnya cuma besar. Nah, kita pakainya yang kabir saja ya, karena mensifati sesuatu kan, dia sifat dari kitab gitu. Ketika sifat seringnya pakai yang kabir gitu, sozir, apalagi ba'id gitu ya, korib gitu. Jadi pola-pola fa'il, nah itu adalah sifat, pakainya sifat. Kalau kak yang akbar itu soalnya adalah yang paling besar. Kita paling besar baru kita pakai yang akbar gitu ya. Nah, ini apa namanya beberapa juga keliru di ibu yang lain gitu. Jadi nggak apa-apa, kita bareng-bareng luruskan di sini gitu ya. Jadi gimana Bu Fat kalau diperbaiki? Ini hadal kita di Fi hadzal kitab bil kabiri. hmm, ya ilmun qalilun ya gitu ya. Jadi koreksi aja di sininya. Silakan boleh diperbaiki semuanya untuk catatannya ya. Nanti biar punya catatan yang benar. Hmm. Tadi ada yang mau ditanyakan, monggo, nomor 56? Atau Tapi koreksi misalnya barangkali? ini, Oh ya? Ustazah, misalnya kan kemarin itu saya ngerjakannya ilmun qalilunya itu di depan. Itu juga benar atau Sebenarnya, salah itu? sebenarnya benar, Bu. Cuman kan yang sedang kita bahas itu adalah ini soal ini kebetulan terletak pada materi yang abnormal, ya, yang mana Hmm. MBK-nya tuh didahulukan kayak gitu. Jadi maksud kepenginannya soal ini gitu ya. Nah, itu terdapatnya itu di depan. Oh. Terdapatnya kan kalau apa terdapatnya itu kan kemarin kita mengartikannya karena ada fee gitu ya. Nah, jadi kita pakai pola yang abnormal yang populer. Sebenarnya benar, secara konstruksi benar. Kalau ainun qalilun fi hadzal kita bil kabiri benar. Tapi itu pola yang normal kan. Pada dulu Hmm. baru muta'alif bil khabar. Betul sebenarnya. Oh iya, iya. Apa anaknya? Dek. Keringat ya, Dek. Keringat ya. Ya, cukup ya 56. Kita lanjut ke 57. Nah, ini juga coba kita buat ya sekarang pola yang abnormal, versi yang abnormal. Karena kemarin teman-teman menjawabnya sudah benar, tapi normal semua gitu ya. Nah, dicoba sekarang Bu Linis. Ya, dibikin pola yang abnormal populer. Untuk setiap orang bertaubat, tapi kayaknya ada yang menjawab untuk setiapnya di depan. Dibalik gitu aja, Us. Coba dibalik dulu. Likul- Likuli taibin ilallahi takfiru sayyiatiha. Sayyiat. Ini maksudnya Kenapa paha, Bu? Bentar saya eh nulis baca deh, nanti mikirnya.
Takfiru saya. Salah kurang satu. Kesalahan iya ya. Dari mana ini? Oke, ya. Likulli untuk setiap orang bertaubat, likulli taibin, betul, ilallahi, betul. Takfiru sayyiatiha. Kenapa ha? Kenapa saya kasih ya? Saya bukan Dikasih aja kali ya, maksudnya yang normalnya karena dia kan likulli taibin, laki-laki ya. Tidak ada alasan untuk taibin jadi perempuan, jadi kita ini saja. Ini abnormalnya kenapa? Untuk setiap itu apa eksklusivitas gitu atau Yang populer aja sih sebenarnya saya ngambilnya yang apa namanya, yang bentuk populer, tidak ada makna eksklusivitas di sana ya. Untuk yang populer kan ada yang li sama inda gitu ya. Untuk setiap orang gitu. Bentar. karena kemarin Apa ya? mikirnya ini sisi kepemilikan atau eksistensi atau yang taunya kan kalau yang populer kalau nggak kepemilikan eksistensi gitu ya. Ini belum Tapi belum karena ketemu sisi belum kepemilikannya ketemu gitu di ya. situ ya, cuma karena di depannya li bisa di Gitu. Sebenarnya saya juga cuma ngikut kunci jawaban. Jadi saya waktu mau ngoreksi itu melihat dulu sekilas kunci jawaban gitu ya, biar lebih fokus gitu. Oh kunci jawabannya kayak gini ya, udah saya ngikutin. Cuman ya sudah karena mungkin ini memang letaknya pada itu ya, di bawah materinya si abnormal itu. Abnormal terutama yang populer. Kita ingin dilatih di sana gitu. Jadi mungkin kemudian kunci jawabannya juga dibuat demikian. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau takfirus sayyi'atihnya ditaruh di depan gitu ya. Itu ada yang mau, oh ini hati-hati dengan setelah kuli ya, saya menemui ada likuli taibun. Nah, kuli itu adalah spesial mudhof, maka yang di belakangnya adalah mudhof ilaih. Maka bukan taibun tapi taibun. Itu yang perlu hati-hati. Nah, memang kadang nggak kerasa ya si kuli ini jadi mudhof tuh nggak kerasa gitu. Tapi perlu kita ingat. Ada yang mau ditanyakan, diskusikan, monggo. Sudah lanjut Jadi ya. ini sayyi'ah, Sayyi'atihi. oh sayyi'ah. Tinggi. Kita pakai yang laki-laki ya, karena hinya merujuk kepada si taibin gitu kan, orang yang bertaubat, maka kesalahannya dihapuskan gitu. Jadi kita pakai hi saja, laki-laki. Mubtada khobarnya, us. Mubtada takfiru sayyi'atihi, dia mubtada. Likulli taibin ilallahi, dia muta'alib bil khobar dua-duanya ya. Ini muqaddam juga dua-duanya. Nah, mungkin saya ke bawah karena sayyiati ini jadi ha. oh ya, saya perempuan gitu ya. Ya, kalau idofah kan tidak perlu sama untuk Iya. Dan lanjut ya, 58. Bu Nina. Kan, dibacakan. Tapi ini lebih ke nebak ya jawabnya. Jujur aja saya Kayaknya bingung udah bener. semua. Kayaknya udah bener kok jawabannya Bu Nina sih. Maksudnya nggak ada yang salah-salah banget semuanya jawabnya kok. Ya, monggo. Indahu Hmm. mas'alatun qalilatun fi hayatihi. Ya. Ini ya. Ini juga pakai yang populer, berarti dia punya masalah indahu mas'alatun qalilatun. Betul, tempat propertinya sudah sama dalam hidupnya. Di hayatihi, ya. Dianya dia laki-laki, betul. Ya, insya Allah sudah benar ya jawabannya ya. Ada yang lain mungkin? Versi lain boleh, kalau mau dibacakan. Ya, indahunya itulah malah lah. Lahu. Apa gimana? Lahu apa lahu? Lah itu. Kalau Karena sebenarnya karena di sini nggak ada keterangan perempuan ya, jadi kita anggap aja ini laki-laki gitu. Kalau dia perempuan baru di sininya lah.
Berarti Kalau lah, lahu. lahu bisa juga sebenarnya ya. Cuman seingat saya kalau dikunci jawabannya memang enggak gitu. Cuman kalau lah ya bisa disebut dia punya, dia memiliki gitu kan bisa ya. Pakai lahu juga tuh. Ya, saya juga lahu. Lahu ya, ya. Alhamdulillah. Indahu Boleh, ya. boleh. Benar. Ini aja dikasih opsi yang lain. Enggak. Karena Ya. saya jawabnya H itu karena ini loh, Mas Hmm? Alatun itu loh, Mas Alatun itu kan Oh ya. nggak ada hubungannya Nggak ya, harus Pak. sama ya. Karena orangnya sendiri terus masalahnya sendiri ya. Nggak harus orangnya nempel sama masalah terus. Kasihan. Ya. Kecuali dia di sini ada tulisannya perempuan, baru kita fokusnya memang harus laha gitu ya. Kalau dia Ada. saja itu pakai yang lah. Oh, berarti kalau nggak ada keterangan perempuan, defaultnya laki-laki gitu ya. Iya, defaultnya laki-laki betul. Pelajaran gender ya, kalau tidak ada alasan untuk jadi perempuan maka kembali ke default laki-laki. Lanjut ya, 59 Kak Wilfa, silakan. Ibu Anis ini nggak ada isinya. Ini semua. Bainakum bainakum amilun wa alaihi amalun sakilun. Oke. Apa tadi bainahu? Apa tadi yang terakhir? Bainakum Bainakum. Oke. Bainakum. amilun Hmm. wa alaihi amalun sakilun. Akil. Hmm. Oke. Di antara kalian terdapat seorang pekerja dan kewajiban atas dia pekerjaan yang berat. Ya, sudah betul ya, insya Allah. Bainakum. Sudah betul ya? Ada jawaban lain mungkin? Silakan. Ini juga versi yang ini ya, populer juga. Hati-hati, dilihat pekerjaan masing-masing. Ada yang menuliskan amilun nggak pakai alif. Nah, amilun. Jangan ya, alif tetap harus dituliskan. Kan isim fa'il ya, fa'il, amil. Tambahkan kalau yang masih, saya lupa artinya siapa. Nah, apalagi ya? Kayaknya nggak ada kesalahan yang lain ya, insya Allah. Sudah? Lanjut. 60, kembali ke atas, Bu Fat. Ya, jawaban kemarin itu saya nggak teliti ya, jadi saya pikir ini saudara laki-laki, Eh, makanya saya jawabnya Ini yang aku. paling kompleks ya, maaf. Iya, ini kan saudara perempuan, jadi saya perbaiki ya usia ini. Ya langsung, boleh kalau mau diperbaiki langsung. Deh. Liuhtihal liuhtihal kabiri, Boleh, boleh bilang suaranya kecil Bu Afen. bentar, Liuk halo, ini, ya, sudah kedengaran belum? boleh, boleh, boleh. Sudah, main. Liuhtihal kabiri, hakibatun soghirotun, wafi Hmm? hakibatiha Ibatiha, oke. aklamun kolilun. Ya, oke. Li, ini kurang satu ya. Li, ti, hal, kabi, update tadi kabiri ya Bu ya. Mm-mm. Jadi, akibatun, solirotun, wafi, hati, apa tuh?
batiha, aqlamun, qalilun. Oke. Kompleks ya, Masya Allah. Saudari besar dia memiliki tas. Saudari besarnya dia. Jadi yang apa namanya, mausuf fasifah adalah saudari dan besar ya. Ukti dan kabir. Harus sama 4 propertinya. Sudah sama belum, Bu? Ukti sama kabir. Karena saudari besar. Belum. Berarti harusnya Belum, gimana? Bos. Berarti itu nggak pakai alif lam ya, kabirnya itu. Uktinya spesifik nggak? Lihat ada H di sana. H Oh atau iya. H atau hi ya. Kalau dia ini di sini berarti hi saja bisa ya. Ya kita ganti hi yang ininya ya, karena di sini besarnya dia. Ya, dianya laki-laki. Jadi kita pakai yang hi saja. Li ukhtihi. Dari sambil saya perbaiki tulisannya. Li ukhtihi. Nah, al-kabirnya benar karena hi kan spesifik. Ukhtinya jadi spesifik, Bu. Sudah benar. Yang perlu diperbaiki apa? Status, bilangan, gender. Gender sudah sesuai belum? Belum. Harusnya berarti al-kabi. Kabiroti, kabiroti. Ya, betul. Kabiroti. Ini ya. Li ukhtihi al-kabiroti. Haqibatun sohiratun. Betul. Tas kecil ya. 4 propertinya sudah sama. Dia memiliki tas kecil dan terdapat wafi. Terdapat betul wafi haqibati. Betul. Karena mengarahnya kepada ukti, maka yang ini ha ya. Yang punya tas ini kan si saudari ya, betul berarti ya. Haqibatiha aqlamun qalilun. Dia pulpen sedikit. Berarti mau sifat ya. Sudah sesuai belum 4 propertinya, Bu, untuk mau sifat? Status sudah rofa satu perempuan ya, karena aklam. Kemudian umum. Sudah sesuai belum? Coba dikoreksi. Berarti itu Rofa koli. satu perempuan. Kolilunnya sudah rofa satu perempuan. Belum, koli latun. Olilatun ya. Langsung saya tambahkan di sini aja ya. Nah, gini. Olilatun. Gitu. Ini beberapa yang lain juga kurang teliti ya bagian ini, hati-hati. Aqlam itu adalah jamak dari qolamun. Jadi dia dianggapnya jamak taksir tidak berakal ya. Dianggap satu perempuan, maka sifatnya juga qolilatun, satu perempuan. Oke, seperti ini ya. Insya Allah sudah betul. Ada jawaban lain, monggo? Jadi kayak ada 2 kalimat ini ya. Yang atas, yuhtihil kabit roti haqibatun sagiratun. Nah, yang bawah, kalimat baru lagi. Wafi haqibatiha gitu. Oke, silakan diperbaiki dulu jawabannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat yang panjang-panjang. Bisa dilanjut? Oke. Mau ditulis dulu. Oh ya, silakan. Mau nanya, Os. Oke, tunggu. Kemarin itu kan ada aturan yang mubtada dan khobar, bilangan dan gendernya harus sama. Itu berlaku juga untuk muta'alik bil khobar. Oh, tidak. Karena kan dia bentuknya jar majrur ya. Oh iya. Jadi bilangan gendernya bebas. Karena dia bentuknya fragmen kalau yang muta'alik. Bilangan gendernya yang sama itu seperti ya isim biasa ya.
Itu juga bisa fragmen, tapi mungkin yang idofah saja gitu. Kalau jar majrur kan seringnya tidak dipersoalkan bab bilangan dan cenderung. Ada lagi? Lanjut ya. Materi baru, bismillah, khobar berupa kantong. Khobar berupa kantong. Ini submateri terakhir seperti ini ya. Khobar bisa berupa kantong yang berisi jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ya. Ini pertama ya, kita belajar tentang khobar berupa kantong ini. Jadi sebelumnya kalau khobar itu kan ya kita masih fokusnya pada isim rofa kedua, atau bentuknya bisa jadi fragmen ya, fragmen idofah yang rofa atau fragmen mausufah sifah rofa gitu. Nah, kita mengenal yang baru di sini bahwasanya nanti di dalam jumlah isinya itu khobarnya itu kantong ya. Kantong berisi kalimat baru ya. Jadi kayak ada apa sih? Saya mengibaratkannya kemarin ya, bakso gitu ya. Ada bakso raksasa, di dalamnya ada bakso juga itu yang berisi adonan daging dan sebagainya gitu. Ketika kantong khobar berisi jumlah ismiyah, sering dijumpai dalam Al-Quran, berstrukturnya begini. Ya, jadi ini tadi khobar berupa kantong, mubtada'nya biasa, kemudian khobarnya itu jumlah lagi, kalimat baru lagi. Ketika khobarnya berisi jumlah isinya, sering dijumpai dalam Al-Quran berstruktur mubtada, nah ditambah khobarnya itu di dalamnya mubtada lagi plus muta'alik bil khobar. Gitu ya. Nggak ada khobarnya. Maka dibedakan penulisannya ya. Kalau biasanya kita kan mubtada pakai M besar, K pakai khobar pakai K besar gitu. Nah, kalau yang di kantong, nanti kita menuliskannya pakai yang huruf kecil. M-nya kecil, K-nya kecil, MBK-nya juga kecil gitu ya. Itu menandakan bahwa itu adalah struktur jumlah isinya di dalam kantong khobar. Contoh ya. Ya benar. Bu Fat sudah bergabung kembali belum ini? Kepotong nanti. Apa ya? Sudah. Oh sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi untuk kantong khobar kita contohkan di sini. Ini ada keterangannya sekalian saya tampilkan aja lah ya. Ya. Wallahu indahu ajrun azimun. Wallahu di situ dia menjadi mubtada utama, kemudian kalimat di belakangnya dia secara keseluruhan menjadi khobar. Nah, ternyata khobarnya itu berisi ada mubtada lagi atau isim rofa pertama dan juga ada indahu sebagai muta'alik bil khobar. Nih, lihat keterangannya di samping. Ajrun azimun, meskipun dia berstatus rofa, bukan sebagai khobar yang kemudian berdiri sendiri. Kan kita bisa saja ya kalau nggak apa namanya secara kasat mata gitu, wallahu mutada, ajrun azimun khobar, indahu muta'ali bil khobar, udah selesai gitu. Ternyata tidak bisa ya. Lihat keterangannya. Karena tidak bisa diartikan bahwa Allah adalah ajrun azim indahu. Ya. Kalau saja kita artikan seperti halnya biasa gitu ya. Oh, wallahu mubtada, ini khobar, ini muta'alli bil khobar. Jadinya artinya begini. Allah adalah ajrun azim indahu. Di sisinya. Allah adalah pahala yang besar, pahala yang agung, balasan yang agung. Kan nggak masuk ya? Nggak masuk di logika gitu. Allah itu bukan balasan. Allah itu
Zat, Allah itu maha pencipta. Allah itu bukan ajrun azim, bukan hadiah buat dia gitu. Jadi nggak cocok kalau kita artikan bahwa si ajrun azim itu sebagai khobar, sebagai informasi dari Allah. Gitu. Allah itu yang memberikan ajrun azim, bukan sebagai hadiahnya gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi kan misalkan saya itu memberi pensil ke anak saya gitu ya. Itu pensilnya itu kan sebagai ajrun azimnya. Jadi bukan bukan sayanya gitu ya, tapi ada sesuatu yang lain yang jadi ajrun azimnya itu. Ya, ini yang Kalimatnya tidak setara gitu ya. tidak setara atau tidak cocok gitu loh. Apa namanya, informasinya nggak nyambung, nggak klop, kita istilahnya nggak klop gitu ya, antara mubtada dengan khobar. Khobar bukan jadi keterangan dari mubtada. Nah, makanya itu ketika nggak klop itu tadi, tidak setara itu tadi, maka kita munculkan adanya kantong khobar ya. Kantong khobar ini, oh ternyata nanti kita artikannya. Nah, ingat cara mengartikan bahwa ini ya, M adalah K gitu. Nah, kalau tidak klop berarti kita artikannya oleh sebab itu gitu ya. Nah, kita artikannya dan Allah gitu. Dan Allah, nah, maka semuanya ini kita artikan sebagai satu informasi. Dan Allah, dia memiliki pahala yang besar. Aindahunya kita pakai pola yang kepemilikan ya, abnormal yang populer itu, dia memiliki pahala yang besar. Gitu. Jadikannya seperti ini ya. Ketika kita membuat aindahu ajrun azim. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi ketika nanti sebuah kantong khobar, nanti jangan labeli di sini sebagai khobar. Karena ajrun azim itu jadi kalimat baru lagi, rofa pertama lagi, maka kita labeli sebagai mubtada. Itu ya. Ya, ini sudah. Dan Allah, dia memiliki, jadi aindahunya itu kembali ke Allah ya, hunya itu Allah. Aindahu di sisinya atau dia memiliki ajrun azim. Dan Allah, dia memiliki ajrun azim. Nah. Ini silakan dicatat ya, meskipun mungkin di buku sudah ada, cuman insya Allah akan lebih kuat dengan ini. Enggak ada kayaknya di buku. Enggak ada ya. Gimana? Itu nggak pernah buka buku ya. Dan ya memang ini ada beberapa sisipan materi-materi baru gitu. Oke, lanjut ya ke apa contoh selanjutnya. Nih, kalian aja saya tampilkan ini ke besar. Oke. Wa inna dzalimina lahum adzabun alimun. Ya, tentunya gimana ini? Tentunya wa inna dzalimina dia sebagai mubtada. Kemudian ada lahum adzabun alimun. Coba kalau kita artikan wa inna dzalimina sebagai mubtada, kemudian ini adzabun alimun sebagai khobar, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu adalah azab yang pedih. Nggak klop kan ya? Adalah azab yang pedih. Orang-orang zalim adalah azab yang pedih. Bukan. Maksudnya bukan kayak gitu, tetapi lahum azabun alimun ini lebih cocok gitu ya. Jadi, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu bagi mereka azab yang pedih. Lebih masuk ya daripada dan sesungguhnya orang-orang zalim itu adalah ada azab yang pedih bagi mereka gitu. Azab yang pedih bagi mereka. Merekanya siapa gitu? Ada orang lain lagi tentunya kan kayak seakan-akan gitu kan. Dan sesungguhnya orang-orang zalim itu adalah azab yang pedih bagi mereka. Kalau kita mengartikannya ini khobar. Nah, tapi kita mengartikan kalimat yang seperti ini sebagai khobarnya itu kantong. Kantong berisi jumlah isinya. Maka ada bin alim dia menjadi mubtada. Tadi kecil ya, sedangkan lahum menjadi muta'alliq bil khobarnya. Maka kita mengartikannya sesungguhnya orang-orang zalim itu bagi mereka azab yang pedih.
Ya, silakan dicatat pelan-pelan, dipahami. Karena jujur saya sendiri ya cerita dulu waktu belajar ya iya aja gitu. Cuman sulit banget untuk mencerna. Bahkan karena saya pernah bergabung di tim korektor gitu ya, mengoreksi presentasi ini sudah betul atau belum, mengoreksi kunci jawaban, mengoreksi soal-soal Google Form yang Antuna kerjakan gitu. Belum paham juga gitu. Sampai pada tahap korektor aja belum paham juga tentang materi ini. Jadi ya, insya Allah, alhamdulillah ya, mungkin dengan cara Allah saya harus banyak mengajar dulu biar bisa paham materi. Nah, silakan dipahami pelan-pelan. Mana yang punya kantong, mana yang tidak. Karena nanti sekilas akan ya mirip-mirip gitu ya bentuk kalimatnya. Harus pakai logika banget. Itu logika saya yang belum nyampe-nyampe. Oh, paham. Ustazah Afwan, Oke. apa yang pakai kantong gini antara mubtada dan khobarnya yang di kantong itu selalu diawali dengan muta'alliq bil khobar, jadi dia setelahnya jadi kantong gitu. Sebenarnya nggak harus ya, maksudnya nggak ada yang fix apa atau aturannya seperti itu. Jadi kita yang temui seperti ini. Coba kalau yang lain ada nggak ya yang mubtada'nya duluan? Ini sudah ya, coba. Oh iya, Atau kita seringnya itu ya. Coba kita lihat kalau polanya, ternyata polanya itu. Kalau kita lihat dari polanya ini, muta'alli bil khabar dulu, baru mubtada. Saya wallahu alam ya, maksudnya belum pernah mempertanyakan sampai ke sana. Jadi mungkin bisa disetting di kepala kita gitu ya, jadi kantong karena eh, apa namanya kantong khobar itu muta'alli bil khabarnya muqaddam gitu. Bisa disettingnya gitu ya di pengetahuan kita. Kenapa kamu? Kenapa? Ternyata contoh-contohnya ya muta'alli bil khabar dulu gitu. Wa inna, kalau saya tuh menandainya malah seringnya yang inna woha sama inna apa gitu. Jadi yang mubtada'nya itu inna, nah itu yang dia punya kantong khobar gitu. Kalau saya menandainya malah itu, bukan apa muta'alli bil khabar ini. Wa inna syaitona, sesungguhnya syaiton itu eh, kalau yang ini biasa ya, aduun mubin gitu. Kalau kita bangunnya, sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata. Syaiton musuh yang nyata. Oh, bisa nih. Berarti ya sudah, ini menjadi khobar biasa, kemudian lakuma muta'alli bil khobar gitu. Ini bentuknya sama juga dengan yang tadi ya. Sudah klop gitu dibilangnya. Oh, berarti nggak usah ada kantong kalau sudah klop. Syaiton itu musuh yang nyata. Oh, sudah bisa. Padahal ini bentuknya sama yang dengan yang tadi ya. Muta'alli bil khobar di tengah, terus rofa lagi. Jika diasumsikan aduun mubin sebagai khobar, maka artinya inna syaitona adalah aduun mubin lakuma. Sudah klop. Berarti aduun mubin memang sebagai khobar ya. Maka jadi konstruksinya sudah sebagai normal biasa, tidak ada kantong khobar. Ini ya. Jadi pun yang depannya inna pun ada yang biasa. Intinya sudah di logika itu sudah klop atau belum artinya, gitu ya. Maka itu yang membedakan ada kantong khobar atau tidak. berarti artinya ya, Us. Artinya jadi kita harus Arti. tahu artinya ya. Nanti kalau di soal apa ada yang kita nggak tahu artinya ya harus cari. Gitu ya. Atau struktur lainnya. Wah, ternyata ada nih kantong khobar dengan struktur yang lain, yaitu isinya adalah mubtada dan khobar. Tidak, tidak sakit, alhamdulillah. Pola ini sama dengan multiple mubtada ya. Jadi karena mubtadanya ada dua, mubtada satu dan mubtada dua. Ulaika ma'wahum jahannamu.
Apa ini? Oh, rendernya udah. Bentar. Ulaika ma'wahum. Nah, ma'wa itu dia non fleksibel ya, rofa nasab dan jarnya ma'wa gitu. Ma'wahum meskipun sebagai berstatus rofa gitu, bukan sebagai khobar langsung ya, karena tidak memberikan informasi tentang mubtada dan tidak klop jika diartikan ulaika ma'wahum. Sungguhnya mereka itu adalah tempat mereka gitu ya. Ma'wa itu kan tempat tinggal ya. Ma'wahum. Kalau kita artikan mubtada khobar biasa, ulaika ma'wahum, mereka itu adalah tempat mereka gitu. Nggak klop gitu. Oleh sebab itu ma'wahum jahannam itu harus disatukan di dalam kantong khobar menjadi mereka itu tempat kembali mereka adalah jahannam. Ya. Jadi ini tiga-tiganya rofa nih. Ulaika rofa, ma'wahum rofa, jahannam juga rofa. Ulaika humus siddiqun, artinya yang bawah. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Ya. Ya. Nah, ini sampai angka 6. Ini ya, silahkan dicatat. Ulaika hum. Kalau hum kita jadikan khobar ya tidak bisa ya. Jadi yang pola-pola seperti ini juga sepertinya banyak kita dengar ya. Ulaika hum, ulaika humul, ulaika humul. Nah, gitu kan. Sering ya. Nah, berarti itu yang kantong khobarnya berisi mubtada dan khobar. Oh iya, silahkan Bu Levi, amanillah. Nah ya, kesimpulan. Sudah selesai, Masya Allah. Jika isim rofa, ya, jangan satu-satu dulu. Jika isim rofa setelah mubtada, ya sambil dibayangkan ya, isim rofa setelah mubtada tidak klop diartikan sebagai mubtada adalah isim rofa, maka besar kemungkinan isim rofa tersebut adalah mubtada pada kantong khobar. Ya. Ya, jika isim rofa kan ini ya, isim rofa setelah mubtada tidak klop ya, tidak klop diartikan sebagai mubtada adalah isim rofa gitu ya, maka besar kemungkinan isim rofa ini adalah mubtada pada kantong khobar. Jadi mungkin ada khobar atau juga ada muta'alliq bil khobar. Jadi ya bisa kami ya, maksud kalimat ini, maksud kalimat kesimpulan. Enggak? Oke, lanjut ya. Catatan penting, jika kantong khobar berisi jumlah ismiyah, biasanya tidak ada muta'alliq bil khobar pada level utama ya, pada M besar gitu. Ya. Kalau ada M besar, terus di sini ada M plus K gitu, atau M besar. Ini ada MBK plus M gitu ya, tadi polanya. K
kantong khobarnya ini, maka di level yang pertama ini tidak ada muta'alliq bil khobarnya, gitu ya. Nah, MBK besarnya tidak ada. MBK besarnya tidak ada. Ini ya, ini ya. Kalaupun ada MBK, nanti masuknya ke kantong khobarnya itu, bukan MBK besar, bukan di MBK di tingkat pertama atau level pertama. Semoga bisa dipahami ya. Jadi nggak bingung nih MBK-nya mau di huruf besar apa huruf kecil gitu ya. Jadi kalaupun ada MBK, dia masuk ke dalam kantong khobarnya. Tadi jauh-jauh. Konsa, Konsa. Nah, udah ya. Kering kan rambutnya. Oh ya ini belum selesai. Jikapun ada muta'alliq bil khabar itu berada pada level kedua atau dalam kantong muta'alliq bil khabar. Jadi sudah sampaikan tadi ya. Ini konstruksinya seperti ini. Ada apa ya? Gambaran rumusnya. Biasanya tidak ada MBK pada level utama. MBK-nya masuk ke kantong khobar. Ini pola-pola kantong khobar ada 3 ini ya. Ada yang mutada plus khobar, ada yang mubtada khobar, muta'alliq bil khobar, ada yang muta'alliq bil khobar muqaddam plus mubtada. Yang paling sering dijumpai yang itu ya, yang paling bawah. Yang tengah itu ada contohnya, dzalika jazaa'uhum, dzalika rofa, jazaa'uhum jahannamu, mutada khobar kecil, bima kafal. Muta'alliq bil khobar. Kita bisa minum Pak. Boleh dicatat dulu ya, beri waktu dulu. Biar lengkap catatannya sekalian. Ini ringkasan untuk materi kantong khobar. Ya, sebenarnya. Udah 5 menit lagi. Enggak. Belum. Belum. Nah, kita. Kita lagi di sini. Udah ya. Ini tinggal latihan-latihan deh. Oh, ada Google Form ya. Tentukan mana mubtada, khobar, muta'alliq bil khobar besar kalau ada kantong ya.
Maka jadi mubtada, khobar, muta'alliq bil khobar yang huruf kecil ya. Kalau tidak tahu artinya boleh ditanyakan. Karena memang harus banget pakai arti ya. Harus banget tahu artinya. Kalau boleh ditanyakan kalau yang tidak tahu arti. Sudah saya kirim ya di Zoom chat. Ah, Iya, tapi kan kalau kita mengartikan sebenarnya kalau kita mengartikan itu Bu, dari sini dulu mubtada dulu ke khobar gitu ya. Misal ini khobarnya baru muta'alliq bil khobar. Dan ini kan apa namanya nggak ada komanya gitu ya, nggak ada komanya di sini. Wal kafiruna lahum gitu. Dan orang-orang kafir bagi mereka gitu, bukan dan orang-orang kafir bagi mereka. Jadi intinya kayak merekanya itu mereka orang yang lain lagi, bukan wal kafiruna gitu. Kalau ini diartikan sejajar atau kalimatnya standar, nggak ada kantong khobarnya gitu ya. Tapi kalau kita artikan sebagai kantong khobar, ini mubtada, khobar. Nah, itu ada koma, kayak ada komanya di sini dan orang-orang kafir itu bagi mereka azab yang keras gitu. Nah, mereka orang kafir ini, gitu. Bukan orang yang lain lagi. Bukan pihak yang ketiga, bukan pihak yang keempat gitu. Gitu. Paham nggak? Oke, dijawab dulu nanti saya ini lagi masih ada pertanyaan. Berarti ini Oke. tidak sejajar gitu ya? Ya, ini ada kantong khobarnya ya. Iya, berarti mubtada terus di lahum adzabun syadidun khobar kantong khobar ya. Terus lahumnya MBK, adzabun syadidunnya mubtada. Ya, seperti ini ya. Nah, kita fokusnya pada gini aja, mengartikan mubtada adalah khobar gitu ya. Orang-orang kafir adalah azab. Orang-orang kafir kan itu bukan adalah azab gitu kan. Nggak klop gitu. Orang-orang kafir bagi mereka azab, nah itu baru klop. Nah, justru itu, Us. Gimana sih saya mikir? Kalau Ini, jadi kalau kita artikan standar ya, kalau kita artikan yang sejajar gitu kata Budi. Nah, yang sejajar atau tidak ada kantong khobar, artinya gini, orang kafir adalah azab. Mereka azab bukan sih, orang kafir itu azab bukan sih? Bukan adalah azab, tapi mereka dapat azab gitu loh. Bukan orang kafirnya yang dia jadi azab, tapi mereka mendapatkan azab. Bisa nggak? Kalau tidak sejajar, kita artikannya gini. Orang kafir bagi mereka azab. Gini. Nah, kalau yang pertama, orang kafir adalah azab bagi mereka. Merekanya ini bisa misalkan merekanya adalah orang zolim gitu. Kayak merekanya itu orang lain lagi, bukan orang kafir itu yang dimaksud gitu. Orang kafir adalah azab. Nah, kan nggak masuk ya secara ini. Ya di situ paham, Bos. Tadi juga saya ngartikannya orang kafir bagi mereka azab. Nah, berarti kan sesuai sama jawabannya ini kan kalau sudah diartikan begitu. Oh, tapi saya pikir yang seperti itu tuh sejajar karena kalimatnya itu artinya itu normal aja, lurus aja gitu. Kalau lahum gitu, maksudnya nggak pakai. Kan tadi contoh-contoh yang di atas juga kayak gini kan, Bu. Cuma MBK, kemudian ada mubtada gitu. Contoh-contoh yang di atas itu tadi apa? Innallaha indahu ajrun azim gitu kan. Kita bandingkan dengan kata innallaha indahu. Oh, berarti gini aja, Us. Pertama ngartikan kalau nggak cocok pakai adalah gitu ya. Berarti itu tidak jajar. Iya, pakai adalah itu indah ajrun azim. Nah, kan ini juga kayak biasa aja ya. Innallaha indahu ajrun azim gitu. Ternyata
Nggak cocok kalau kita artikan sesungguhnya Allah adalah balasan yang agung. Itu kan nggak cocok gitu. Maka jadinya ini kalimat tidak jajar ya, atau ada kantong khobarnya. Jadi caranya adalah dengan mubtada adalah khobar. Itu nggak mubtada adalah khobar. Kalau secara tampilan memang kelihatannya biasa aja gitu. Kalau Kak tadi yang soal sebelumnya kayak mubtada apa banyak gitu. Misal yang nah ini juga inallah. Nah ini misalkan kan banyak rofa-rofanya gitu. Oh sudah ya ini ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak? Berarti Udah bisa dicerna. bentar, Us. Oke. Berarti Ya. kan pertama kali, kalau misalnya kita menemukan sebuah kalimat ini, kita artikan dulu mubtada adalah khobar. Kalau tidak klop, berarti itu ada kantong khobarnya gitu ya. Ada kantong khobar, betul. Ya. Sudah ya. Mau ditanyakan lagi. Ini kita latihan, cuman bukan ayat Al-Quran ya. Atau apa? Kita selesaikan latihan itu dua kelompok soal lagi, terus sudah selesai. Ya. Ya. Ini jadi kalau saya mikirnya kalau apa bukan dari ayat itu adalah kita mengerjakan itu berkesadaran ya. Soalnya kalau kadang di ayat Al-Quran itu menang yang udah hafal, yang sudah hafal, yang sudah familiar ya udah harokatin gitu. Tapi kita tidak berkesadaran kenapa ini begini, kenapa begitu. Nah, ketika latihan yang bukan ayat Al-Quran itu full sadar gitu. Oke, 66. Yuk kita muter lagi ya. Tadi terakhir Bu Fat ya. Terakhir Bu Lilis ya. Nah, Bu Nina sekarang. Bu Lilis ya. Terakhir tadi kan Bu Lilis. Bu Nina. Kalau ini diharokati dulu berarti Ustaz. Diharokati, diartikan, diuraikan komponennya. Masya Allah. Oke. Ya lo pelan-pelan. Yang kemarin aja mikirnya berhari-hari Ustazah. Masya Allah. Luar biasa ini ya, hasil perenungan sepekan. Ulaikal ummahati. Lahunnal a'malu fil baiti. Depan kamar masih ada kan? Oke, apa? Udah diulang? Sebentar Ustaz. Ulaikal ummahati lahunna al-a'malu fil iya benar fil baiti. Oke. Kalau mau diartikan gimana? Ini sebelum saya bahas dulu ya, kita artikan dulu ya. Mereka adalah di luar aja kalau mau dibimbingkan di luar. Oke. Gimana Bu, apa nih? Mereka. Benar. Coba kita lihat di sini. Ulaika itu isim apa? Isyarah. Isyarah diikuti alif lam jadi fragmen apa? Nah, lupa. Isyarah plus alif lam. Hadza plus alif lam. Oh, jadi fragmen ini apa namanya? Isyarah wa nah, itu belakangnya misal saja. Isyarah wa musyarun ilaihi ya. Wa musyarun ilaihi. Isyarah plus alif lam. Artinya gimana? Dibalik
Oh, berarti ibu-ibu ya. Ibu-ibu, ini apa itu kalau Ulaika? Ulaika tuh itu. Itu, oke. Terus, ibu-ibu itu. Terus, Nah, berarti kan lahunna. Gimana mengartikan lahunna? ini kan berarti kantong ya Ustazah ya itu jadinya. Bisa jadi kantong. Eh lahuna tuh bagi mereka Hmm. amalu amalu Al-amalu. Apa sih? Pekerjaan ya? untuk di rumah, Hmm. di dalam rumah. Ya. Oke, kalau sudah tahu artinya, mau ada yang diperbaiki nggak harokatnya? Al-ummahati, kenapa al-ummahati? Nggak al-ummahatu? Harusnya al-ummahatu ya jadinya. Al-ummahatu Karena ya, nggak karena ada ini alasan isyarah wa musyarun. ini. Isyarah wa musyarun ilaih itu nggak harus kayak idofah gitu ya. Jadi dia sama 4 propertinya, kalau rofa semua ya. Dan ini kan paling depan. Jadi kalau paling depan ya dia rofa saja, nggak ada alasan untuk jadi nasab atau jar. Ya. Ula ikal ummahatu lahunna al-a'malu. Gimana konstruksinya sekarang? Si al-ama, untuk tahu konstruksinya apa? Kalau kalian benar atau tidak, kita ini ya. Komponen kalimatnya, mubtada khabarnya, silakan. Kan berarti ulaikal ummatu itu mubtada. Hmm? Jadi ibu-ibu itu bagi mereka pekerjaan. Berarti, berarti bukan ibu adalah pekerjaan, berarti enggak sejajar ya. Jadi Ya, ini betul. kantong mulai dari lahuna itu MBK, kemudian al-amalu tuh mubtada. Ini berarti kantong khobarnya. Fil baiti ikut kantong nggak? Dia kan ngikut pekerjaannya ya, berarti ngikut kantong. Ya, seperti tadi teorinya ya. Kalau apa ada muta'alliq bil khobar lagi, itu ngikut di dalam kantongnya, bukan MBK besar tapi MBK kecil ikutnya. Ya. Jadi khobar sampai fil baiti. Iya, ini ya. Itu berarti betul al-amalu tadi bukan al-amala atau al-amal. Ya, seperti ini. Ulaikal ummahatu lahunna al-amalu fil baiti. Ini membuat nulis lagi. Nah, ini kan lagi sore-sore. Ustazah, Ya? itu kalau misalnya lahuna itu diartikan ibu-ibu itu mereka memiliki gitu bisa nggak? Mereka memiliki pekerjaan di rumah gitu. Bisa. Bagi mereka atau mereka memiliki gitu bisa. Mereka memiliki pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah. Bisa. Sudah ya? Ada lagi? Lanjut 67 dari Bu Nina. Kak Wilfa. Hadal baitu abwabihi maftuhatun. Artinya? Hadal baitu rumah ini abwabihi rumah ini pintunya maftuhat Apa? Maftuhah itu apa? kunci yang mafatih itu dari sama nggak sih akar katanya sama yang mafatih? Sebentar, akar katanya fataha ya. Oh, fataha. Oh, buka ya. Masuk. Hah? Buka fataha berarti. Buka, iya. Kalau masuk ke isim maf'ul berarti itu kan maftuh, itu kan maf'ul.
Berarti Oh, apa artinya? isim maf'ul dibuka. Terbuka. Terbuka Terbuka. ya, dibuka atau terbuka. Pintu-pintunya terbuka gitu ya. Ya. Berarti terus konstruksinya ininya modelnya mubtada Oh, khobarnya. hadzal baitunya mubtada. Mm-mm. Abwabihi maftuhatun berarti itu kantong khobar ya? Tentang khobar. Terus Abu Wabihi jadi apa? Abwabihi, nah itu abwabihi berarti dia Kok tiba-tiba jar kenapa Kak? iya makanya itu Kalau di depannya nggak abu-abu. ada mudhof, nggak ada harf jar, nggak bisa tiba-tiba jar. Kita kayak gini. Ya, kalau di jar kita Abu-abu gitu ya. label jar itu depannya harus ada mudhofnya atau harus ada Jadi abu-abuhu ya gitu ya Ustazah ya. abu-abuhu ya. Kalau nggak ada alasan, balik lagi ke rofa ya. Defaultnya rofa. Nggak ada alasan untuk jadi nasab atau jar, kembali ke rofa ya. Ya, abu-abuhu berarti jadi apa? Abu-abuhu berarti abu-abuhunya tuh mubtada, Hah? maftuhatun khobarnya. Iya, betul. Masya Allah. Gimana sih Kak kecil lu? Nah, ya. Hadal baitu, koma, abu-abuhu maftuhatun. Rumah ini pintu-pintunya terbuka. Ya, terpahami ya, insya Allah. Pelan-pelan, harus koreksi-koreksi. Lanjut. 68, 69, 68 siapa Bufat, silakan. Dalikal kitabu fihi Muttaqina bukan huda ya itu. dan muttaqina. Itu lil mutakina dulu Us. Oke. Ini apa ya? Ini hada bukan huda. Apa tuh? Dalikal kitab ini, Apa ya? kitab itu Hudan, ini hudan ya Bu ya? Oh hudan. Gini aja langsung aja deh. Hudan, petunjuk, kan tulisannya kayak gitu, ada alif maksurahnya. Ini cepet banget dipakai. Artinya? Kitab itu di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab itu apa Bu Afan? Kitab itu di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sejajar nggak kira-kira? Enggak. Enggak. Di dalamnya terdapat. Nah, kalau enggak dicari dulu. Mubtada adalah khobar, cocok nggak? Klop nggak? Mubtadanya kan dalikal kitabu. Khobarnya mana kalau mau dijadiin khobar yang tidak kantong? Hudan. Hudan ya. Hudan itu non fleksibel. Rofa nasab jarnya hudan semua. Berarti kitab Dalikal itu kitabu adalah hudan. petunjuk adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti ini sejajar ya Usi? Sejajar nggak kira-kira? Kitab itu adalah petunjuk. Buka kunci jawaban ya. Kitab ini gimana yang lain? Kira-kira sejajar nggak? Ya bangun gitu ya. Nah, yang nggak panjang nih perjalanan ini.
Kalau Sebenarnya kalau nggak mau sejajar, diartikan sejajar ya bisa aja ya, kitab itu adalah petunjuk gitu. Atau kitab itu di dalamnya petunjuk gitu kan. Iya. mungkin karena seperti penegasan gitu ya Us jadinya kalau tidak sejajar. Iya, sini. Bentar, mana ya? Saburoha. Ternyata tidak sejajar. Ya, kita mengartikannya semuanya ya. Mungkin lebih ke apa? Biar kitab itu maksudnya isinya gitu ya. Kalau diartikan kitab itu adalah petunjuk gitu, mungkin secara makna ya sudah selesai gitu kan. Tapi kan secara fisiknya yang jadi petunjuk itu bukan kitabnya, tapi apa-apa yang ada di dalamnya gitu. Jadi fihinya itu masuk juga ke dalam kantong khobarnya. Oh, Ya. berarti kantong khobarnya itu fihi dan lil mutakina itu MBK. Ya, masuk nih, masuk semua ini ya. Terus fihinya sebagai apa? MBK Dan khobar. ya, Ada. ini kalimat baru. Ya, mubtada, Us. Mubtada ya. Lil mutakina. MBK Ya, juga. mubtada ya. Lil mutakina. MBK. Kenapa sih ada? Iya, seperti ini ya. Jadi, kitab itu terdapat atau apa ya? Terdapat petunjuk di dalamnya bagi orang-orang bertakwa. Sebentar, kalian adik yang di kampung. Lanjut 69 bunyi nih. Hadhil apa ini? Maklumatun. Mungkin ya, Bu. Matu kayaknya. Maklumatu. Kalau malu Maklumatu itu ya. harus ada wawunya. Ini nggak ada wawunya. Mu'alimatu. Salah. Ya. Betul itu. Mu'alimatu. Hadhil mu'alimatu. Ini siapa ini mau jawab? Lili, silakan. Ya. Hadhil mu'alimatu. Apa ini? Sabruha jamilun. Apa? Jamilun. Artinya? Artinya mu'alimatu itu apa? Pengajar ya? Mengajar perempuan. Guru perempuan ini. Pengajar perempuan ini. Kesabarannya baik. Memiliki sabruha itu rasa Sabruha. kesabarannya gitu. Baik. Kesabarannya apa? Indah, bagus. Oh ya. Indah ya. Kemarin ada soal kesabaran indahnya. Ya, ini ya komandan kalimatnya. Mubtada sabruha. Biasa ini ya, Us. Mubtada. Jadi Jamilun khabar. Biasakah? Ada 3 loh rofanya. Mu'alimah, sobru, jamilun, rofa semua itu. Gimana jadinya? Ya, sejajar aja lah. Karena temanya lagi nggak sejajar. Nggak sejajar, Bu. Kalau ada 3 rofa. Kalau sejajar kan cuma 2 rofanya. Mubtada sama khobar selesai. Ini rofanya ada 3. 1, 2, 3. Berarti nggak mungkin sejajar. Untuk Ya. apa itu?
Ya, coba mubtada besarnya yang mana? Berarti ada besarnya hadhil mu'allimatu. Mm-mm. Terus, Kantong sebruha jamilun. bagian Ayo apa yang tuh? mana? Sama-sama rofa nih, yo. Jadi Yang konstruksi pertama kalimat yang baru ya. Yang pertama, mubtada, yang kedua yang khobar. iya, gampang kan? Ini jadi kantong khobar ya. Jadi kalau ada 3 rofa itu sebenarnya dia paling mudah dideteksi sebagai yang tidak sejajar gitu. Kalau ada rofa lebih dari 2. Tambah lagi cirinya ya. Ada Ini tadi udah ya di apa namanya di ringkasan yang tadi. Oh, pas menulis izin mungkin ya tadi. iya. Ya, jadi ada kantong khobar itu kan selain tadi yang pertama MBK sama mubtada gitu aja misalkan yang ini ya. Nah, polanya kayak gini ada populer tadi. Terus ada polanya lagi yang mubtada sama khobar saja di dalam kantongnya MBK kantong khobarnya itu. Nah, maka kalau kantong khobarnya isinya mubtada dan khobar, pastilah akan kita temui 3 rofa ya. 1, 2, 3 gitu. Jadi paling mudah dideteksi sebenarnya kalau itu tidak sejajar adalah kalau kita ketemu 3 rofa, pasti ini ada kantong khobarnya. Nah, nggak mungkin kalau apa namanya sejajar satu kalimat nggak ada kantongnya, ada 3 rofa di sana, satunya mubtada, satunya khobar, satunya apa gitu kan nggak bisa. Muta'alliq bi khobar kan bukan rofa ya. Itu insya Allah mudah dideteksi kalau sudah ada 3 rofa. Sudah ya ini. Nah, kesabaran kalau mau dilengkapi lagi pengajar ini kesabarannya adalah indah, gitu kan? Mubtada adalah khobar. Ya, 70 Bu Nina. Hmm, Innal munafiqina Layarnya yang tidak boleh. Hmm? indahum. Hmm. Ini apa ya Ustazah ya? Makr. Oh, makrun berarti. Makrun. Hmm. Oke. Alimun. Ya. Hmm. Iya, betul. Seperti ini ya. Artinya, Bu? Artinya sesungguhnya Orang-orang eh, orang-orang munafik itu makrun tuh kayak makar gitu saja. Makar, makar. Apa kayak eh, apa tipu daya gitu ya? Betul, budaya. Berat. memiliki Sesungguhnya tipu orang-orang daya munafik yang banyak, yang indahum hebat. itu kan bagi mereka ya, milik Bagi mereka atau mereka memiliki. mereka memiliki tipu daya yang besar. Besar. Hmm. Ya, komponennya, Bu? Mubtada yang besar innal munafiqina ini berarti indahum makrun alimun itu eh, apa namanya kantong khobar, Oke. kemudian indahumnya muta'alliq bil khobar, kemudian makrunnya tuh mubtada. Ini Ini berarti kan fragmen, Bu. sama iya sama sampai azimun ya Ustazah Ya, ya. satu ya, bukan ya. Oke. Ya, begitu. Insya Allah mudah ya. Mungkin kalau berbekal kita sudah tahu artinya. Cukup. Insya Allah kita lanjutkan. Karena masih ada waktu ya. Nah, nggak jadi PR nih. Biasanya yang kayak gini jadi PR. Ya, dicicil ya. Nanti sehabisnya waktu ya. 10.35-an tadi kita mainkan. Kak Wilfa, silakan. Surat Al-Falaq pendek. Suratun Al-Falaq
Surat apa? Kalau nama Surat. surat, Heeh. surat dan nama surat itu hubungannya idhofah ya. Oh, hubungannya idhofah. Suratul Fatihah Oh, di Suratul Baqarah gitu. berarti suratu al-falaqi Hmm. Oke. ayat-ayatnya pendek. Ayat-ayatnya pendek. Ayat-ayatnya pendek. Kalau ayat-ayatnya kayak gini maksudnya Idhofah. ayat-ayatnya dia. Ayat-ayatnya surat gitu. Heeh, heeh. Berarti idhofah ya Ayat-ayatnya Ustazah surat. ya Betul, bentuknya. betul. Idhofah. Ayatihi. Oke. Eh, suratu kan Suka banget jar. perempuan ya. Sebentar. Oke, Ayat oke, oke. ayatiha berarti ya. Nah, kita surat ya. Terus? Kosirun. Oke. Ya, mubtada khabarnya dulu. Mubtadanya berarti suratul falaqi. Ayat tiha itunya berarti kantong khobar. Ayati itu nasab atau jar nih? Ayat tuh berarti ayat tuha. Apa nih ya? Tadi mulai beli. Wilfa suka banget jar. Ayati gitu. Ya, ayatuha. Sebagai apa? Mubtada ayat tuha kosirun itu berarti khobar. Gimana? Ayat tuhanya berarti ayat tuhanya itu mubtada. Kosirun itu khobar. Khobar ya, dengan rofa kedua ya. Ini juga ada 3 rofa nih, suratu rofa, ayatu rofa, kosir juga rofa gitu ya. Maka ya pastilah di situ bukan yang sejajar gitu ya, ada kantong khobar. Nah, ingat aturan mubtada dan khobar dia harus sama bab bilangan dan gendernya. Sudah sama belum, Kak Lupa? Oh iya, ngantuk. Kosirotun. Ayatnya kan banyak ya? Banyak tapi jamak apa Tapi ini? kan itunya ini ya, jamak taksir tabrakal ya. Jadi satu perempuan. Berarti benar ya Jamak kosirotun. perempuan tidak berakal. Ya. Kosirotun ya. Nah, ini ayatuha kosirotun karena ayatnya adalah satu perempuan ya, jamak perempuan tidak berakal dianggap satu perempuan. Ya, begini. Ya, ingat bahwa mubtada dan khobar harus sama bilangan dan jenis. Ada yang mau ditanyakan? Monggo dicatat dulu ya. Kalau yang tidak bagian menjawab adalah bagian mencatat. Jadi dari awal sudah mempunyai catatan. Kalau yang menjawab biasanya sulit kalau jawab sambil nyatet ya. Oke ya, lanjut. Jadiin kalung nggak? 72 Bufat. Jadiin kalung diikat. Sesungguhnya innal madlumu. Orang-orang berarti tunggal atau jamak? Kenapa, Us? Kalau orang-orang tunggal atau jamak? Jamak. Madlumuna. Korban ina. Madlu. Madlu. Lahu. Madlumuna atau madlumina korban dari ina? Ini ada alifnya ya? Apa dia apa? Diikat dulu. Ya, kabul gitu ya. Gimana Bufat? Apa nama? Madlumu. Makobu. Ina ada yang nasab ya? Madlu. Iya. Madlu. Madlumina. Mina ya. Madlumina. Bu kalau madlumuna nggak bisa ya. Dia kan korbannya ina. Ya, Saya hapusnya demikian. Madlumina.
Ah, Yang Lahum, terkabul gitu. lahum, Makbul. du'aun makbulun. doaun makbulun. Iya, seperti ini ya. Bagaimana konstruksinya, komponen kalimatnya, Bu? Inna madlumina itu mubtada, Hmm. walahum du'aun makbulun itu kantong khobar. Hmm. Terus lahumnya itu MBK, Hmm. du'aun makbulun mubtada. Iya, seperti ini ya. Oke. Nah, itu 73. Boleh. Belum selesai nyatet ini. Oh, Udah dihapus. ya, wes, ya. Mereka. Sambil Bu Lilis berpikir nih, 73. Sesungguhnya Allah bagi kalian Tuhan yang satu gitu ya. Innallaha lakum ilahun wahidun. Ilahun wahid. Monggo boleh dimulai Bu Lilis yang 73. Innallaha Hmm. lakum apa ilahun wahidun gitu. Ya, betul. Lakum Sungguhnya Allah bagi kalian Tuhan satu. Jajar nggak ini? oh iya yang satu. Ya, habis betul. Ilahun kan? Ilah. Ilahun lafaz satu laki-laki. Umum. Wahidun. Kayaknya bisa sejajar ya? Tidak sejajar. Oh, sejajar. Bisa sejajar nggak? Tapi itu mana ya? Enggak. Enggak. Oh, salah nggak sih? Oh, dipakai. Salah. Kakak. Oh, kakak salah. Ini masih ada. Nanti lagi habis ini. Rasa-rasanya tetap nggak sejajar, Us. Gitu ya? Oke. Kayak Gimana ya, Rafa? penegasan gitu tadi. Oh, iya. Karena innallaha seringnya nggak sejajar. Ya Allah, oh ya. Itu rofaknya 3 boleh. Allah. Kan ilahun wahid nggak mau semua sifat. Iya, masuk wasifah. Rofaknya 2. Ya, khobar biasa ini ya. Sungguhnya Allah adalah Tuhan yang satu bagi kalian. Jadi bisa ya. Artikan seperti itu. Berarti innallaha ada lakumnya MBK ilahun wahidun khabar. Benar juga ya, menurut secara logika Allah adalah ilah, gitu kan benar ya. Maksudnya juga nggak ganjal ketika kita bilang ini sebagai sejajar gitu kan. Allah adalah ilah yang satu gitu kan, sudah langsung klop ya. Kegiatan maka. Yuk sambil dilanjut kalau masih mau mencatat, silakan 74 Bu Nina.
Sesungguhnya orang-orang Ini innal munafiqina lahum adzabun muhinun. hmm, iya. Menjajar atau tidak ini? Enggak. Kak, jangan ingat. Ya, jadi gimana komponennya? Innal munafiqina itu mubtada, Hmm, lahum adzabun muhinun itu kantong khobar, hmm, lahumnya tapi, mutalik bil khobar, hmm, ini mausuf sifahnya jadi apa namanya, mubtada. iya, ya, seperti ini ya. Kan saya nggak nulis satu baris dari sini. Ya, oh bisa dipahami ya. Hmm. Lanjut 75. Saya ngejar baterai habis. Mohon maaf nih kalau sampai nggak sampai 35 ya. Siapa ini tadi barusan? Barusan Bu Lilis atau Bu Nina ya? Bu Nina. Ya. Bu Nina, berarti Kak Wilfa ya, 75, silakan. 75. Inna Ya. inna firdausa Hmm. bagi kalian lakum fauzun kabirun. Jajar nggak ini ya? Sesungguhnya Firdaus adalah bagi kalian. Enggak ya. Sesungguhnya Artinya enggak ya? Firdaus Sesungguhnya Firdaus bagi adalah, kalian. kalau sesungguhnya Firdaus adalah kemenangan gitu kan, bukan ya? Saya masih bingung Ustazah kalau yang nentuin sejajar Bisa sama juga sih. enggaknya. Bisa juga ya. Bentar, Ya, bentar, lihat. sebenarnya Firdaus adalah Ujungnya lihat kemenangan besar bagi kalian. adalah kemenangan ya, benar ya? Firdaus. Oh iya, biasa ini. Oh, biasa. Kabar biasa. Soalnya masuk ya, klop ya. Kalau misalkan sesungguhnya surga Firdaus adalah kemenangan yang besar ya, bagi kalian. Jadi gimana? Inna Firdausa? Berarti inna firdausa mubtada, Mm-mm. lakum muta'alliq bil khobar, terus Mm-mm. fauzun kabirun dia khobar. Ya, seperti ini ya. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai. Ya, saya izin. Belum siap menyampaikan hikmah hari ini. Insya Allah di pekan depan ya. Setelah ini proyek kita adalah mengharokati ayat. Kalau bisa, eh saya kemarin di unit 6 ya. Jadi tema mengharokati ayat itu nanti kita akan ini ya, sambil mengulang, mereview materi, merecall materi-materi yang di unit 4 ini. Jadi nggak mengharokati ayatnya nggak cuma diharokatin saja, tapi ini bagian materi apa, 4 properti misalkan, ini bagian fragmen apa gitu. Nanti kita kupas semua di 4 materi. Jadi silakan bisa mulai melihat catatannya kembali, atau kalau mau membuat ringkasan gitu ya, membuat ringkasan ya Masya Allah itu luar biasa, saya apresiasi betul disempatkan untuk membuat ringkasan. Tapi kalau ini karena momen Ramadan juga ya, membuat ringkasan itu sebenarnya butuh waktu. Jadi saya cerita aja sih, kemarin yang di unit 6 itu 2 dari 3 peserta saya remedi gitu. Ternyata setelah semuanya membuat ringkasan, alhamdulillah bisa lulus semua dan hasilnya baik gitu ya. Jadi bukan lulus yang mepet KKM tapi jadi bidan gitu. Jadi ngefek ternyata membuat ringkasan pakai itu biasa apa, zaman dulu sekolah ya, HVS yang dibagi 2 memanjang gitu terus ditulis kecil-kecil. Tapi detail kayak gitu. Ternyata itu ngefek bagi mereka dan ya alhamdulillah bisa lulus ya.
Cuman ya kalau tidak dibuat sekarang ya nggak apa-apa ya, karena ujian kita juga masih setelah hari raya gitu. Jadi insya Allah intinya pekan depan agendanya adalah mengharokati ayat, materi tentang nahwu, pendalaman nahwu dasar bagian pertama sudah selesai ya. Insya Allah nanti dilanjutkan bagian kedua, kan ini sudah sampai jumlah ismiyah ya, berarti tinggal fi'il, bab fi'il, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, nanti insya Allah di unit ini. Ya, kita bersiap untuk ujian ya, harapannya sekali saja sudah insya Allah semuanya. Tapi saya lihat dari track recordnya mengerjakan soal dan juga PR, insya Allah sudah banyak ketercapaian dan juga pemahaman yang dimiliki oleh Hantuna ya. Semoga Allah mudahkan. Nanti bagi saya ujian bukan akhir gitu. Ujian ya cuma ngecek aja ya, bisanya kita seberapa terhadap kasus yang dihadirkan. Jadi pemahaman kita seberapa kuat terhadap kasus yang dihadirkan. Gitu. Tapi itu juga menjadi syarat biar bisa lanjut unit ya, karena harus dapat sertifikat dulu baru bisa lanjut unit. Jadi ya kita tidak sepelekan, tapi kita bukan jadikan tujuan utama kita belajar. Oke. Kita cukupkan dulu untuk hari ini ya. Mohon maaf hikmahnya belum bisa disampaikan sekarang. Insya Allah di awal pertemuan pekan depan